kalau aku boleh agak curcol dikit nih ya. Saya ini selama ini sebenarnya kayak bahagia di atas luka. Kenapa saya bilang bahagia di atas luka? Karena saya berada di dua tempat sekaligus. Saya sebagai penyanyi, saya sebagai pencipta lagu. Jadi ini dua profesi yang ya beda ya. Saya sebagai penyanyi, saya sekali manggung, alhamdulillah fee-nya cukup besar. Itu dari panggung saya bisa menghidupi keluarga saya. Tapi bagaimana nasibnya dengan orang yang menciptakan lagu yang tadi lagunya saya nyanyiin di atas panggung. Kebetulan saya nyanyiin lagu saya sendiri. Kalau saya nyanyiin lagu orang, nah si pencipta itu gimana nasibnya? Apakah seenak saya gitu. Nah itu yang saya rasain selama ini. Karena nggak banyak pencipta lagu yang mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan penyanyinya. Jadi yang saya ingin sampaikan sebenarnya di sini adalah bahwa lagu itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang sangat besar juga. Gimana enggak coba kayak misalnya kita ke mallnya supaya ada pengunjung, supaya rame, supaya enak didatengin ya harus ada lagu. Lobby hotel harus ada lagu. Rumah sakit harus ada lagu, pertunjukan harus ada lagu. Sekarang kalau manggil penyanyi harus ada lagu. Kalau nggak ada lagu masa dia mau stand up comedy, ya kan? Harus ada lagu. Jadi ya lagu itu adalah sesuatu yang memang harusnya bisa dikelola dengan baik oleh pihak yang kompeten gitu. Jadi saya di sini dari sejak lama saya pernah bergabung juga sebagai BOD WAMI ya. Saya pernah bergabung sebagai BOD WAMI. Tapi saya nggak tahu apa-apa karena kalau boleh saya bilang saya ini bodoh. Saya ini orang bodoh. Saya nggak ngerti Kemenkumham, Kemenkumhim, nggak ngerti saya. Saya cuma pinter bikin lagu. Tapi ada berapa ribu orang bodoh di Indonesia ini yang bisa menggaji orang-orang. Orang-orang yang duduk di kantor-kantor yang gaji gue, yang gaji pencipta lagu. Karena mereka itu kerjanya yang mengelola lagu. Jadi wajar kalau misalnya kita yang karyanya dikelola oleh mereka itu mempertanyakan. Kalau misalnya let's say gue dapat royalti 1 juta. Boleh nggak gue nanya 1 juta? Kenapa 1 juta? Kenapa nggak 2 juta? Dari mana hitungannya? Kenapa dia 2 juta, gue 1 juta, atau kenapa dia 1 juta, gue 500.000, hitungannya dari mana? Ada berapa user yang pakai lagu gue dalam 1 hari? Ada berapa tempat yang pakai lagu gue dalam 1 hari? Dalam 1 minggu, dalam 1 bulan? Itu kita nggak pernah punya hak yang betul-betul clear, betul-betul transparan, sampai tahu. Orang bodoh kayak saya ini sampai bisa ngerti. Nggak ada, nggak pernah begitu. Tapi orang bodoh kayak saya selalu dipergunakan dan memang itu ya karyanya kita duit-duit kita kemana gitu. Yang tadi Endah udah jelaskan bahwa ini kan saya termasuk pencipta lagu yang terdaftar. Nah kalau nggak terdaftar kan tadi Endah bilang apa namanya jadi dana apa nih Endah? Dana cadangan. Nah dana cadangan yang kemudian nanti setelah berapa tahun itu bisa ini. Nah dana cadangan itu untuk apa? Lawang kita kalau sakit juga kita galang dana, kok nggak ada dari dana cadangan itu. Kemana ngalirnya? Masa saya nggak bolehnya? Nah, orang-orang kayak saya tuh harus nanya. Semua pencipta yang ada di sini tuh harus nanya. Karena itu uang kita. Uang kita, potensinya. Saya pernah ketemu sama Pak Dirjen. Satu kata yang pertama kali keluar dari mulut beliau adalah, Meli udah punya pulau berapa? Nah artinya itu dia bukan orang bodoh kayak saya ya, dia kompeten untuk menghitung, dia pintar untuk berhitung dan mengkalkulasi kira-kira pencipta lagu kayak saya itu dapatnya berapa gitu. Nah tapi kan itu tidak terjadi. Kebetulan saya penyanyi, jadi saya punya dana lain dari pekerjaan saya sebagai penyanyi. Nah kalau cuma komposer aja bagaimana? Atau cuma punya 1 hit song gitu, gimana? Nah sementara dipotongin terus pajaknya, kan itu kan kayak
dari LMKN dipotong 20% dari satu orang loh ya. Gimana kalau dari 1.000 komposer, terus nanti dipotong lagi 20%, terus dipotong lagi 15%, habis sisanya. Nah, jadi saya pengen banget ini, karena ini mungkin nggak akan berasa di saya, tapi akan berasa di anak cucu saya gitu. Kalau sistem ini bisa lebih manusiawi untuk kita-kita, untuk orang-orang yang sangat taat pajak. Gimana nggak taat, orang pajaknya dipotong langsung kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, yang baik, yang memang belum tentu kita yang menikmati, tapi insya Allah anak cucu kita bisa menikmati.